Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam ke-23 bulan Ramadan. Maka jangan lupa teruslah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sahabat yang bahagia, perintah ibadah itu adalah untuk semua manusia. Sebagaimana Allah berfirman, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelaslah setiap ibadah yang kita laksanakan, yang kita tegakkan, yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka mencapai derajat takwa Allah. Bagaimana juga puasa. Puasa juga tujuannya supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ialah orang yang dapat mengendalikan dirinya untuk menjauhi apa-apa yang dilarang Allah dan untuk menegakkan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ini adalah salah satu pelatihan dalam rangka menjauhkan apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, menahan diri kita, menahan syahwat kita, menahan hal-hal apa yang ada pada diri kita, baik itu pendengaran, baik itu penglihatan maupun ucapan-ucapan kita. Semua harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga nanti kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang berbahagia, tentu puasa ini akan melahirkan satu sikap-sikap yang positif bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, sikap-sikap yang baik, sehingga sampailah dia kepada fitrahnya, kepada jati dirinya, kepada fitrah kemanusiaannya, cenderung kepada kebaikan-kebaikan. Nah, di malam-malam 10 terakhir ini ditambah-tambah lagi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku yang berpuasa bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku ini dekat. Aku akan mengabulkan setiap permohonan hambaku yang berdoa kepadamu, dan asal dia meniti kewajibannya kepadaku dan beriman kepadaku, mudah-mudahan selalu dalam kebenaran. Orang yang berpuasa selalu mencari kebenaran, mencari apa-apa yang memang itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak semata-mata karena nafsunya, syahwatnya dia melakukan hal-hal yang diinginkan dirinya sendiri. Semua terpola akibat daripada apa-apa tuntunan-tuntunan yang Allah berikan pada kita sekalian. Dan ketika kita puasa, kita tentu menahan lapar, dahaga, letih, kemudian menahan diri untuk tidak marah, untuk tidak berkata-kata kotor, berdusta dan sebagainya. Dan ini akan menjadi satu habit, kebiasaan yang baik bagi kita sekalian. Dan kita dalam mendidik anak juga dimulai dari sekarang. Ajak anak-anak kita untuk berpuasa, menjadi habit bagi dia untuk menjadi anak yang mengenal pada agamanya, mengenal pada Tuhannya. Dan anak-anak tahu bahwa ketika Ramadan tiba, dia harus berpuasa, dia harus menahan makan minum, dia harus bersahur, dan kemudian diajak juga dia melaksanakan ibadah-ibadah sholat yang lain, yaitu qiyamul lail, yakni sholat tarawih. Ajak juga bersama-sama membaca Al-Quran.
Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan salat di malam bulan Ramadan, salat tarawih, maka dia akan dihapuskan dosanya yang telah lalu. Maka banyak sekali sarana-sarana penghapus dosa di dalam bulan Ramadan ini. Dan kemudian kita juga ajak anak-anak kita untuk tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan dia bisa menghatamkannya. Atau yang belum bisa baca Al-Quran, ajarkanlah pada waktu itu. Karena momen ini adalah momen yang sangat menyenangkan buat anak-anak beribadah bersama-sama dengan keluarga. Kemudian bagaimana ketika berbuka puasa? Wah, tentu menyenangkan sekali. Dari rasa lapar, dahaga yang ditahan sedemikian rupa, maka ketika sore harinya begitu berbuka puasa, jangankan makanan-makanan yang lain, air putih pun rasa nikmat luar biasa. Karena dia akan melepaskan rasa haus dan dahaga kita. Zahabat jama'u wabtal juruku wa tabatal adru insyaallah. Jadi lapar, dahaga hilang lenyap dan Allah sudah meletakkan pahalanya. Begitulah ketika kita puasa, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kenikmatan-kenikmatan yang tidak kita dapatkan ketika di bulan-bulan lain, maka dalam puasa ini kita mendapatkan banyak kenikmatan sekali. Ya, kenikmatan mencicipi makanan yang sederhana saja sudah sangat nikmat. Kalau di bulan-bulan lain mungkin makan steak, makan makanan yang mewah, itu biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita di bulan Ramadan berbuka puasa dengan 3 butir kurma saja sudah luar biasa nikmat. Dan kita merasakan bagaimana ketika saudara-saudara kita kelaparan, ya, tentu dia menahan sedemikian rupa, menggigil lapar, ya. Ketika kita berikan dia makanan-makanan, ketatipun makanan sederhana, sudah berterima kasih luar biasa, bersyukur luar biasa. Karena itu menjadi makanan yang nikmat buat dirinya. Ada 2 hal bagi orang yang berpuasa, 2 kegembiraan bagi orang yang berpuasa. So ibi farhatan fariha inda iftari wa fariha bikari. 2 kegembiraan yang didapatkan orang yang berpuasa. Yang pertama adalah ketika dia berbuka puasa dengan hidangan-hidangannya, melepaskan lapar dan dahaganya. Yang kedua adalah ketika dia nanti menghadap kepada Tuhan. Maka oleh karena itu puasa ini akan menuntun kita kepada kegembiraan itu. Kegembiraan ketika kita berbuka, nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita akan gembira dengan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala akibat kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, selamat menjalankan ibadah salat tarawih. Lanjutkan dengan iktikaf, lanjutkan dengan tadarus Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah menerima puasa kita sekalian. Dan insya Allah mudah-mudahan ketakwaan tercapai pada kita sekalian. Mari sungguh-sungguh di malam 10 terakhir ini meraih, mudah-mudahan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.